Selamat Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Sudah sarapan pagi dan sebelum ke sekolah? Sudah, Bu. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta satu orang angkat doa dulu. Saya minta Kira angkat doa. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini itu kita belajar materi IPS, yaitu tentang ada 5 topik sedang kita bahas hari ini teman-teman. Nah, yang pertama itu tentang sejarah ASEAN. Nah, yang kedua itu negara-negara ASEAN saat ini. Yang ketiga itu lambang dan maknanya. Yang keempat itu kerjasama antara ekonomi, pendidik, dan yang kelima itu penampakan alam saat ini. Nah, anak-anak, yang pertama itu sejarah pembentukan ASEAN. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, kalian tahu pengertian ASEAN? Tidak tahu. Oke, baik. ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Oke, baik. Nah, latar belakang pembentukan ASEAN. Nah, yang pertama, pembentukan ASEAN dilatar belakangi oleh faktor penting antara lain. Yang pertama itu, persamaan geografis dan budaya. Nah, negara-negara Asia Tenggara memiliki kedekatan secara geografis. Sabar, salam teknis laptop ya. Ya, Bu. Nah, baik anak-anak, yang kedua itu keinginan untuk meningkat kerjasama regional. Nah, negara-negara Tenggara ini membangun stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi di kawasan. Nah, yang ketiga itu kekhawatiran terhadap konflik dan ketahanan global. Pada masa itu atau pada tahun 1600-an, kawasan Asia Tenggara dikawali konflik seperti Perang Vietnam, keterangan ideologi antara blok barat dan blok timur. Nah, yang keempat anak-anak, keinginan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara di kawasan ini ingin mempercepatkan pembangunan ekonomi melalui kerjasama regional. Nah, yang pertama itu pembentukan ASEAN. Nah, tanggal pembentukan ASEAN itu pada tanggal 8 Agustus 1967. Oke, nah tempatnya itu di Bangkok. Nah, deklarasi pembentukannya itu deklarasi Bangkok juga. Nah, pendirian yang pertama itu 5 negara Asia Tenggara. Nah, 5 negara pendirian ASEAN. Yang pertama itu Indonesia dikawali oleh Adam Malik. Nah, yang kedua itu Malaysia dikawali oleh Tun Abdul Razak. Nah, yang ketiga Filipina dikawali oleh Narjon Ramos. Nah, yang keempat yaitu Thailand dikawali oleh Tat Khoman. Nah, yang kelima itu Singapura dikawali oleh Raja Tahman. Nah, tujuan pembentukan ASEAN. Yang pertama itu berdasarkan deklarasi Bangkok. Nah, tujuan pertama ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya. Oke. Nah, yang kedua itu meningkatkan perdamaian di stabilitas global. Nah, yang keempat
penelitian, Bu. Nah, yang pertama itu di meningkatkan pendidikan, yaitu bekerjasama dengan organisasi internasional yang lain sejalan dengan tujuan ASEAN, Bu. Nah, yang kedua itu perkembangan anggota ASEAN. Nah, setelah 5 negara ASEAN berkembang dengan penambahan anggota baru, nah negara pertama yaitu 5 negara ASEAN yang pertama itu ada negara Brunei Darussalam, dia bergabung pada tahun 1984. Nah, Vietnam bergabung pada tahun 1995. Nah, Laos bergabung pada tahun 1997. Myanmar juga bergabung pada tahun yang sama yaitu 1997. Nah, sedangkan Kamboja yang terakhir yaitu dia bergabung pada tahun 1999. Nah, total anggota ASEAN saat ini yaitu ada 10 negara. Nah, yang ke-B yaitu lambang ASEAN dan maknanya. Nah, lambang ASEAN terdiri dari 10 batang padi yang diikat bersama. Nah, lingkaran berwarna biru dan merah. Dan tulisan ASEAN di bawah ikatan padi yaitu yang pertama itu makna bagian-bagian lambang. Nah, yaitu yang pertama itu 10 batang padi melambangkan 10 negara anggota ASEAN yang bersatu, yang bekerja sama, simbol kemakmuran dan kedamaian. Nah, yang kedua itu warna merah. Nah, coba Vira bilang apa maknanya dari warna merah? Melambangkan keberanian dan dinamisme, Bu. Oke, baik. Warna merah itu melambangkan keberanian dan dinamisme. Nah, sedangkan warna biru melambangkan, coba Yudris baca. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, Ibu. Oke, warna biru itu melambangkan perdamaian dan stabilitas. Nah, warna kuning melambangkan kemakmuran. Nah, warna kuning itu melambangkan kemakmuran. Nah, warna putih itu melambangkan kemurnian dan identitas. Nah, tulisan ASEAN menunjukkan identitas organisasi dan persatuan di kawasan ASEAN Tenggara. Makna keseluruhan lambang ASEAN yaitu lambang ASEAN mencerminkan persatuan, kerjasama, dan komitmen negara-negara untuk mencapai perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama di kawasan Asia Tenggara. Oke. Nah, yang ke-C itu kerjasama antara negara-negara ASEAN. ASEAN adalah organisasi regional di Asia Tenggara yang bertujuan untuk mempercepat kerjasama antara anggotanya di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Coba apa saja tadi? Coba Vina, anggotanya tadi apa saja? Anggotanya di berbagai bidang seperti yang pertama itu apa? Politik. Yang kedua, Budaya. Yang ketiga sosial dan yang kelima ekonomi, Bu. Oke, baik. Nah, selanjutnya yaitu tujuan kerjasama ASEAN. Nah, tujuan utama kerjasama ASEAN adalah yaitu meningkatkan kemajuan ekonomi. Yang kedua itu menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Nah, yang ketiga itu mempercepat persahabatan dan solidaritas. Nah, yang keempat itu menyelesaikan masalah bersama secara damai. Nah, yang kelima itu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Asia Tenggara. Yang keenam itu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Oke. Nah, yang berikut itu kerjasama di bidang
Ekonomi, Bu. Ibu lihat ya kalian pernah semangat. Coba Iya, Bu. depan Semangat, Bu. apa dulu kita yel dulu. Iya, Bu. Maju Yutris. Teman-teman silakan berdiri. Kita nyanyi sama-sama supaya semangat. Ya, Bu. Habis ini kita harus semangat. Semangat. Oke. Baik, ayo Yutris. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berarti padaku, menuju tanah airku Indonesia. Oke, baik, terima kasih banyak adik Yutris. Nah, yang berikut tadi kita sampai di mana tadi? Sampai di Sampai di kerjasama apa, Ibu? kerjasama di bidang ekonomi ya. Ya, Oke. Bu. Nah, yang berikut itu anak-anak kerjasama di bidang ekonomi. Nah, pembentukan kawasan perdagangan bebas untuk meningkat ekspor dan impor antara anggota. Yang pertama itu penurunan tarif bea masuk antara negara ASEAN. Nah, yang kedua itu pembangunan UMKM atau usaha mikro kecil dan Menengah, Bu. Nah, itu singkatan dari UMKM, yaitu usaha mikro kecil dan Menengah, Bu. Nah, baik anak-anak, yang berikut yaitu kerjasama di bidang politik dan keamanan. Nah, yang pertama itu melalui ASEAN Regional Forum untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Nah, yang kedua itu menjaga wilayah Asia Tenggara agar bebas dari senjata Nuklir. Nah, yang ketiga itu penyelesaian konflik melalui diplomasi dan diagonal Damai. Baik, yang berikut yaitu kerjasama di bidang sosial dan budaya. Nah, yang pertama itu di kerjasama sosial dan budaya, yaitu yang pertama itu pertukaran pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, festival kebudayaan ASEAN. Nah, yang ketiga itu perlindungan terhadap warisan budaya. Nah, yang keempat yaitu kerjasama dalam bidang kesehatan masyarakat dan penanggulangan bencana. Nah, yang berikut yaitu kerjasama di bidang pendidikan. Nah, di kerjasama di bidang pendidikan ini anak-anak, yang pertama yaitu pemberian beasiswa ASEAN. Yang kedua itu pertukaran guru dengan dosen. Baik, yang berikut yaitu kerjasama di bidang lingkungan hidup. Nah, di kerjasama di bidang lingkungan hidup ini yaitu yang pertama penanggulangan pencemaran udara lintas batas atau asap kebakaran hutan. Yang berikut yaitu program pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Nah, yang kelima itu yang ketiga yaitu kerjasama menghadapi perubahan iklim. Nah, contoh kerjasama di ASEAN yaitu yang pertama itu negara anggotanya, yang pertama itu Indonesia. Nah, bentuk kerjasama dengan Indonesia ini yaitu mengirim bantuan kemanusiaan ke negara ASEAN. Nah, yang kedua itu Thailand. Nah, bentuk kerjasama dengan negara Thailand ini yaitu menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Nah, Singapura bentuk kerjasamanya yaitu memberi pelestarian teknologi kepada negara anggota. Nah, yang keempat yaitu Malaysia. Bentuk kerjasama dengan negara Malaysia ini yaitu mengadakan festival kebudayaan. Nah, yang kelima yaitu
ASEAN atau singkatan dari Al-Fatah. Baik, yang berikut kita akan membahas tentang daftar negara anggota ASEAN saat ini. Total ada 10 negara, yaitu negara-negara anggota ASEAN saat ini. Yaitu yang pertama yaitu Indonesia. Nah, Indonesia ini bergabung pada tahun 1967. Nah, ibu kotanya yaitu Jakarta. Sedangkan yang kedua itu Malaysia. Nah, tahun bergabung anggota ASEAN ini tahun 1967 juga, sama dengan tahun bergabungnya Indonesia. Nah, ibu kotanya itu Kuala Lumpur. Nah, yang ketiga yaitu Singapura. Nah, tahun bergabung Singapura sama dengan Malaysia juga, yaitu 1967. Nah, ibu kotanya juga di Singapura. Nah, yang ketiga yaitu yang keempat itu Thailand. Tahun bergabung Thailand ini 1967 di ibu kota Bangkok. Nah, Filipina tahun bergabung yaitu 1967 di ibu kota Manila. Nah, yang berikut yaitu Brunei Darussalam. Tahun bergabung Brunei Darussalam ini pada tahun 1984 di Bandar Seri Begawan. Nah, yang berikut yaitu Vietnam. Tahun bergabung Vietnam yaitu tahun 1995 di ibu kota Hanoi. Sedangkan Laos tahun bergabungnya yaitu 1997 juga, sama dengan Filipina tahun bergabungnya tadi 1997, ibu kotanya Vietnam. Sedangkan Myanmar tahun bergabungnya yaitu 1997 juga di Nhai Pidai. Kamboja tahun bergabungnya itu 1999, tahun bergabungnya Phnom Penh. Nah, sedangkan Timor Leste ini anak-anak, Timor Leste sudah diberikan status sebagai anggota ASEAN sejak 2022. Sedang dalam proses persiapan keanggotaan, belum resmi menjadi anggota tetap ASEAN. Sama dengan Myanmar meskipun menjadi anggota ASEAN sedang dibatasi partisipasinya dalam beberapa pertemuan tingkat tinggi akibat krisis politik dalam apa? Negeri. Oke, yang berikut yaitu yang terakhir yaitu penampakan alam di ASEAN. Penampakan alam adalah bentuk-bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami seperti gunung, sungai, danau, dan dataran tinggi. Dan yang terakhir itu pantai. Nah, penggunaan dalam gunung berapi. Banyak negara ASEAN berada di jalur cincin api Pasifik sehingga memiliki banyak gunung yang berapi aktif. Nah, yang kedua itu dataran tinggi dan plato. Yang ketiga itu dataran rendah dan lembah. Sedangkan dataran rendah sering dijadikan lahan pertanian terutama sawah. Yang berikut itu kepulauan dan laut. Kepulauan Indonesia dan Filipina itu terdiri dari ribuan pulau. Laut tertinggi Asia di Laut Cina Selatan, Laut Andaman, dan Selat Malaka. Yang ke-6 yaitu hutan dan pembunuhan tropis. Nah, yang ke-6 itu hutan dan pembunuhan tropis. ASEAN memiliki hutan tropis yang luas, misalnya hutan Kalimantan, hutan di Laos dan Vietnam. Nah, banyak flora dan fauna khas Asia Tenggara ditemukan di sini. Nah, yang terakhir anak-anak,
dibentuk pada tahun 8 Agustus 1967 oleh 5 negara terdiri: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan tujuan mempererat kerjasama antara Asia Tenggara. Nah, yang kedua itu tujuan utama ASEAN dalam pembangunan perdamaian stabilitas, kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama yang erat antara anggota. Nah, yang ketiga itu saat ini ASEAN memiliki 10 negara anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Timor Leste masih berstatus sebagai calon anggota ASEAN. Nah, yang keempat itu negara-negara ASEAN bekerja di bidang ekonomi melalui perdagangan bebas, politik dan keamanan, menjaga stabilitas kawasan, pendidikan dan kebudayaan, pertukaran pelajar, festival budaya. Yang ketiga itu kesehatan dan lingkungan. Nah, yang kelima itu lembah ASEAN menggambarkan persatuan dan kerjasama dengan warna merah, biru, kuning, dan putih yang melambangkan keberanian, stabilitas, kemakmuran, dan keberanian. Nah, yang keenam itu kawasan ASEAN memiliki ketampanan alam yang beragam seperti gunung berapi, dataran tinggi, sungai besar, dan tropis. Nah, baik anak-anak, itu adalah kesimpulan dari seluruh materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, baik anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, Ibu mau tanya nih, ada yang masih belum mengerti dengan pembelajaran ini? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah mengerti, tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, materi kita hari ini cukup sampai di sini ya saja. Ibu minta satu orang angkat doa sebelum kita pulang. Saya minta Yudris. Teman-teman, Ibu Guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, malaikat Allah, Tuhan, mulianya terlahirlah di dalam Baik, terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Oke, sampai jumpa minggu depan.